Mari kita ngadem ke sebuah kampung yang menolak listrik, menolak menggunakan barang-barang elektronik. Padahal kampungnya tepat berada di pinggir jalan raya yang sangat ramai. Ini dia Kampung Naga, sebuah kampung adat yang ada di Tasikmalaya. Kampung ini adalah kampung yang enggan menerima modernisasi demi mempertahankan adat nenek moyang dan hidup berdampingan bersama alam. Di Kampung Naga ini sudah menjadi objek wisata budaya. Jadi ketika kamu datang ke sini, ada difasilitasi tempat parkir yang luas di area luar Kampung Naga. Kampung Naga ini adalah kampung yang sangat memegang ajaran leluhur dengan sangat kuat. Mereka memiliki banyak sekali tabu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai pengunjung ke kampung tersebut menghormati berbagai tabu yang mereka percayai. Bagi masyarakat Kampung Naga, tabu adalah sesuatu hal yang bisa menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat mereka agar tentram dan tidak ada malapetaka yang akan timbul. Untuk menuju Kampung Naga, kita bisa melewati tangga ini yang jumlahnya sebanyak 400 anak tangga. Saat masuk ke Kampung Naga, kamu juga bisa menyewa tour guide yang disediakan di sekitaran Kampung Naga ini. Nah, di kanan kiri kita ini kan banyak rumah warga, tetapi bukan bagian dari warga Kampung Naga. Di sini kamu bisa beli oleh-oleh buat dibawa pulang, berupa kerajinan tangan terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan yang lainnya. Mulai dari aksesoris hingga alat-alat dapur estetik dari bambu dan kayu semuanya ada. Nah, untuk menuju Kampung Naga ini jalannya gampang banget karena berada di jalur utama Tasikmalaya dan Garut. Jalan nasional yang biasa dilewati banyak kendaraan umum. Alamatnya ada di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dari sini, kita sudah bisa merasakan nuansa adem pedesaan. Aliran sungai yang bikin tenang, dan pemandangan hijau yang membuat mata betah lama-lama memandang. Walaupun orang kampung, saya juga merasa tenang dan nyaman banget berada di daerah ini. Dan di sini kebetulan kita ketemu bapak-bapak yang jual lukisan alam Kampung Naga. Si bapak ngelukisnya on the spot loh, dan lukisan-lukisannya juga bagus-bagus dengan harga dibanderol mulai dari harga 5 ribuan hingga 20 ribuan. Hah? Oh lukisan? Oh lukisan jari. Oh. Meskipun lukisannya ada yang sama, tetapi ini bukan fotokopian loh. Ini adalah lukisan jari yang dibuat langsung di tempat. Keren kan? Warga Kampung Naga adalah contoh masyarakat yang bersahabat dengan alam, bukan merusak alam. Nanti ya kita bisa lihat banyak buktinya. Padahal nih ya, sekitar 500 meter dari tempat tinggal mereka, pengaruh peradaban modern sangat terasa. Jalan raya yang ada di sekitaran atas Kampung Naga adalah tempat yang ramai dilewati kendaraan setiap harinya.
Kedekatan mereka dengan peradaban modern tidak serta-merta membuat mereka tergiur dan beralih ke hal-hal modern, seperti misalnya rumah yang menggunakan listrik, menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan alat-alat yang lebih mudah seperti kompor gas, alat transportasi, dan lain sebagainya. Penamaan Kampung Naga sendiri seringkali dikaitkan dengan bahasa Sunda Nagawir, yang artinya di tebing terjal. Ini menunjukkan area Kampung Naga yang berada di sebuah tebing. Mata pencaharian masyarakat Naga salah satunya adalah bertani. Ini adalah sawah yang biasanya digarap orang Naga. Mereka menggarap sawah dengan cara tradisional dan menyimpannya juga dengan cara tradisional. Sawah bagi orang Naga adalah investasi yang sangat berharga, karena beras adalah hal yang penting agar bisa bertahan hidup bagi mereka. Meskipun sawah yang digarap orang Naga ini tidak luas, tetapi bisa loh mencukupi bertahan hingga ke panen berikutnya. Kampung Naga ini juga berada di sekitaran Sungai Cibelan. Sungai Cibelan ini sangat bersih dan tidak ada sampah loh di sini. Ini karena masyarakat Naga menjaga dan menjadikan sungai ini sebagai urat nadi kehidupan. Sungai ini mengalir dari sisi Kampung Naga ke arah timur. Lihat ikan tuh ya. Dan hutan lebat yang bersisian dengan aliran sungai itu adalah hutan keramat. Hutan keramat adalah penjaga warga sekitar, karena dengan dikeramatkannya suatu tempat, barulah tempat itu bisa terjaga dan terhormat seperti seharusnya ia berada. Tidak terusik oleh orang-orang yang tidak bersahabat yang malah ingin merusak alam. Di depan kita sudah bisa melihat rumah-rumah Kampung Naga yang seolah-olah kita seperti masuk ke lorong waktu. Rumah-rumah tanpa tembok seperti rumah zaman nenek dahulu. Semakin masuk ke dalam pemukiman, suara air yang mengalir semakin membuat kita merasa menyatu dengan alam. Di sini ada kandang kambing, tempat lesung atau tempat menumbuk padi, dan banyak sekali empang yang ditanami ikan-ikan cantik, semakin memanjakan mata. Di depan, bangunan-bangunan rumah yang saat kita lihat dengan kasat mata, tidak bisa kita membedakan apakah ini rumah orang miskin atau orang kaya, apakah ini orang terhormat atau orang biasa saja. Semua rumah seragam, seolah memberikan kesan bahwa orang-orang di sini semuanya sederhana, semuanya sederajat dan setara sesama makhluk Tuhan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Menurut mereka, kesederhanaan membawa kesenangan dalam hidup, kenapa harus berlebihan? Teu saba, teu soba. Teu banda teu boga, teu weduk teu beas, teu gagah teu pinter. Artinya jika mau hidup bahagia, warga Naga harus menjauhi kehidupan harta, tidak merasa tinggi dari yang lain, dan hidup secukupnya secara bersahaja. Dan airnya itu loh, bikin yang kena kemarau panjang merasa iri. Meskipun orang Naga tidak menerima peradaban modern, tetapi bukan berarti pengetahuan mereka terbelakang loh. Bahkan pengetahuan mereka tentang kebencanaan sudah diperhitungkan secara matang. Seperti misalnya pemilihan arah rumah ke timur, ini dipilih karena sejalan dengan alur matahari, sehingga sirkulasi udara dan cahaya matahari bisa masuk dengan baik, sehingga yang hidup di dalam rumah itu bisa lebih sehat. Jadi meskipun tidak mengikuti teknologi paling baru, tetapi bangunan-bangunan di Kampung Naga sudah sesuai dengan teknologi kekinian. Mereka membaca kondisi alam dan kehidupan mereka disesuaikan dengan kondisi alam, bukan merekayasa alam atau bahkan mengeksploitasi alam.
Bangunan-bangunan yang ada di Kampung Naga berbentuk segitiga semuanya beratap incuk dan menghadap ke arah kiblat. Terdapat kurang lebih 113 bangunan dalam area 1,5 hektar yang terdiri dari 110 rumah warga dan satu tempat ibadah. Selain itu juga terdapat balai pertemuan dan lumbung padi atau leuit dan bumi ageng. Di sini juga ada yang jualan aksesoris, ya mungkin ini juga salah satu mata pencaharian orang Naga, membuat kerajinan tangan yang bisa mereka jual kepada para pengunjung luar. Dan di area dalam perkampungan ini ada beberapa daerah yang diberi tanda dengan pagar. Itu adalah daerah yang dikeramatkan. Ada juga satu rumah yang dilarang untuk dipublikasikan, bahkan dimasuki sembarang orang. Namanya adalah Bumi Ageng. Bumi Ageng adalah tempat keramat bagi orang Naga. Jadi orang luar, bahkan orang Naga sendiri tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah tersebut. Tempat keramat dan tabung adalah kadedeh di Kampung Naga ini. Mereka sangat menyayangi dan menghormati keberadaan tempat atau sesuatu yang sudah mereka percayai sejak zaman dahulu, sehingga sebagai orang luar kita patut menghormati itu. Agama yang dianut oleh masyarakat Kampung Naga adalah agama Islam. Dan untuk asal-muasal Kampung Naga sendiri belum ada titik terang. Jadi kapan dan siapa pendiri serta apa yang melatar belakangi terbentuknya Kampung Naga ini masih belum diketahui. Ada juga beberapa versi sejarah yang mengatakan bahwa saat masa Wali Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, ada seseorang yang bernama Singaparna yang ditugaskan untuk menyebarkan Islam ke Jawa Barat, yang oleh orang Naga disebut sebagai Dalem Singaparna. Ia bersemedi di sebuah tempat yang bernama Kampung Naga, tetapi kebenaran cerita tersebut tidak diyakini kebenarannya karena dalam istilah Sunda, orang Naga sudah pareumeun obor, artinya kehilangan sejarah sendiri. Sampai di sini cerita kita di Kampung Naga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.